Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Khairunisa Nuriani dan rekan saya Fitriani. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa materi mengenai letak perusahaan. Mungkin terdengar sederhana, tapi jangan salah, letak atau lokasi perusahaan punya pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan bisnis, mulai dari efisiensi biaya hingga kelangsungan operasional. Jadi, mari kita bahas bersama-sama mengenai materi kali ini. Untuk mengenal lebih jauh mengenai materi letak perusahaan, yuk kita cari tahu dulu mengenai pengertiannya. Pengertian letak perusahaan adalah lokasi geografis di mana suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, seperti produksi, distribusi, atau pelayanan. Pemilihan letak perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi operasional, biaya produksi, akses ke pasar, dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Kalau kita bayangkan, perusahaan itu sebagai makhluk hidup, dia butuh lingkungan yang mendukung untuk bisa bertahan dan berkembang. Maka dari itu, pemilihan lokasi bukan cuma soal di mana ada tanah kosong, tapi tentang bagaimana lokasi tersebut bisa mendukung operasional, mendekatkan ke pasar, atau bahkan menghemat biaya operasional. Misalnya, perusahaan manufaktur akan lebih memilih lokasi dekat bahan baku, sedangkan perusahaan retail akan mencari tempat yang ramai dekat konsumen. Jadi, penentuan letak ini sangat strategis, bukan sembarang pilih. Jenis-jenis letak perusahaan. Jenis letak perusahaan dibedakan berdasarkan jenis usaha dan kebutuhannya. Beberapa jenis yang umum antara lain, yang pertama yaitu letak industri. Letak industri merupakan lokasi perusahaan manufaktur atau industri pengolahan. Contohnya seperti pabrik tekstil di kawasan industri. Yang kedua yaitu letak agraris. Digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, atau peternakan. Contohnya yaitu kelapa sawit di Sumatera. Yang ketiga yaitu letak ekstraktif. Letak ekstraktif biasanya berlokasi di daerah yang memiliki sumber daya alam yang dapat dieksploitasi. Contohnya seperti tambang batu bara di Kalimantan. Yang keempat yaitu letak perdagangan. Letak perdagangan itu diperuntukkan bagi perusahaan dagang yang fokus pada distribusi dan penjualan barang. Contohnya toko grosir di pasar induk. Dan terakhir yaitu letak jasa. Letak jasa digunakan oleh perusahaan jasa yang menyediakan pelayanan langsung kepada konsumen. Contohnya klinik, salon, atau lembaga bimbingan belajar di area pemukiman. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan letak perusahaan. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi letak perusahaan antara lain. Yang pertama yaitu dekat dengan bahan baku. Ini sangat penting, terutama bagi industri berat atau industri ekstraktif, seperti pertambangan, pabrik semen, atau pabrik baja. Kalau lokasi perusahaan dekat dengan sumber bahan baku, maka biaya pengangkutan bisa ditekan, waktu produksi jadi lebih efisien, dan operasional bisa berjalan lebih lancar. Yang kedua yaitu dekat dengan pasar konsumen. Ini cocok untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, misalnya toko, restoran, atau jasa pengiriman. Lokasi yang dekat dengan konsumen akan membuat perusahaan lebih mudah dijangkau, pelayanan jadi lebih cepat, dan tentu saja bisa meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja. Perusahaan juga harus memilih lokasi yang punya sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi jumlah ataupun keahlian. Misalnya, perusahaan teknologi akan mencari lokasi dekat kampus teknik atau pusat inovasi agar mudah mereka merekrut karyawan yang sesuai. Yang keempat yaitu fasilitas transportasi. Transportasi yang memadai seperti akses ke jalan utama, pelabuhan, bandara, atau rel kereta sangat krusial. Ini akan memudahkan pengiriman barang, baik bahan baku ataupun hasil produksi. Semakin mudah akses transportasinya, maka semakin efisien proses distribusinya. Kemudian yang kelima, yaitu biaya operasional. Ini termasuk sewa tanah, pajak daerah, sampai biaya hidup pekerja. Perusahaan harus menyesuaikan lokasi dengan anggaran. Kadang, pemilihan lokasi di luar kota besar bisa jauh lebih hemat, selama tidak mengorbankan faktor-faktor penting lainnya. Yang keenam, yaitu iklim investasi dan kebijakan pemerintah.
Perusahaan tentu ingin beroperasi di daerah yang stabil secara politik, punya regulasi yang jelas, dan mendukung dunia usaha. Adanya insentif pajak atau kemudahan perizinan dari pemerintah setempat bisa menjadi daya tarik yang besar. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan listrik dan air. Ini faktor yang kadang dianggap sepele, tapi sangat krusial. Tanpa listrik dan air yang stabil, terutama pabrik atau industri pengolahan, operasional bisa terganggu bahkan berhenti. Maka perusahaan harus memastikan infrastruktur dasar ini tersedia dengan baik. Jadi, dari ketujuh faktor tadi bisa kita lihat bahwa pemilihan lokasi bukan hanya soal strategis atau enak dilihat, tapi sangat kompleks dan perlu pertimbangan yang menyeluruh. Semua faktor saling berkaitan dan bisa menjadi penentu keberhasilan jangka panjang perusahaan. Ya, selanjutnya ini ada metode atau pendekatan penentuan lokasi perusahaan. Dengan pertama itu metode titik impas lokasi atau break even point location. Ini merupakan menentukan lokasi yang memberikan biaya total terendah pada volume produksi tertentu. Digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif lokasi. Dan yang kedua itu metode pusat gravitasi atau center of gravity method. Cocok untuk menentukan lokasi gedung pusat distribusi berdasarkan lokasi pelanggan dan biaya transportasi. Menggunakan pendekatan matematika dan peta koordinat. Yang ketiga itu metode scoring atau penilaian berbobot atau weighted scoring method. Menilai lokasi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu akses pasar, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya dengan bobot nilai. Lokasi dengan skor tertinggi yang dipilih. Dan yang keempat, metode titik tengah atau median location. Ini cocok untuk perusahaan distribusi yang ingin meminimalkan jarak ke beberapa titik pasar atau pelanggan. Dan yang terakhir itu metode transportasi, menganalisis biaya pengangkutan dari berbagai sumber bahan baku ke lokasi produksi dan ke pasar. Selanjutnya itu bagaimana prosedur penentuan letak perusahaan. Yang pertama itu menentukan tujuan usaha. Di sini kita akan bahas apakah untuk produksi, distribusi, atau pelayanan. Dan yang kedua, mengidentifikasi kriteria penting. Misalnya dekat pasar, tenaga kerja murah, dan akses jalan yang mudah. Seperti itu. Dan yang ketiga itu menentukan alternatif lokasi, mengumpulkan beberapa pilihan lokasi yang memenuhi syarat dasar. Misalnya dia lokasi yang akan kita pilih ini sangat strategis dan mudah diakses seperti pada poin yang sebelumnya. Seperti itu. Keempat itu menganalisis setiap alternatif menggunakan metode analisis yang sesuai, misalnya metode berbobot atau BEP. Lalu mengurus izin lokasi, izin usaha, dan izin lingkungan. Yang kelima, membandingkan dan memilih lokasi terbaik. Lokasi dengan hasil analisis terbaik dan sesuai strategi jangka panjang. Jadi di saat kita ingin membangun perusahaan dan menentukan letak perusahaan yang kita bangun atau kita buat, kita harus lihat dulu lokasinya tuh seperti apa. Dan kita juga tidak bisa hanya ada satu lokasi. Kita harus misalkan maksimal 5 lokasi. Dan dari 5 lokasi ini kita pilih itu dari 5 ini mana yang lokasinya itu semua poin-poin yang tadi saya sebutkan itu ada gitu. Jadi entah itu dari lokasinya strategis, mudah diakses, terus bagaimana lingkungannya, terus bagaimana sumber air untuk kebutuhan pada saat nanti kita sudah beroperasi di sana, terus izin lingkungan bagaimana, seperti itu. Dan itu juga akan dilihat apakah lokasi ini tuh bisa mumpuni untuk jangka panjang seperti itu. Dan tidak kita lihat apakah di lingkungan tersebut tuh akan mudah terjadi konflik atau entah itu konflik politik atau sosial seperti itu. Lebih baiknya kita harus menghindari lingkungan yang akan bisa menimbulkan kekeosan pada suatu hari nanti seperti itu. Yaitu dan yang keenam, melakukan studi kelayakan.
Dan tadi sebelumnya saya sebutkan itu termasuk studi lingkungan, hukum, dan sosial ekonomi. Seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, yang saya ucapkan tadi, ya seperti itu. Kita harus melihat apakah lokasi perusahaan yang nanti kita tentukan atau kita ambil itu layak tidak dari segi lingkungan, hukum, dan sosial ekonomi. Apakah dia terbentur izin atau ada masalah di lingkungan yang memang masih ada masalah tersangkut paut dengan hukum atau sosial dan ekonomi gitu. Dan yang terakhir itu ada pengurusan perizinan dan administrasi, mengurus izin lokasi, izin usaha, dan izin lingkungan. Dan sebelum kita menentukan letak perusahaannya itu kita harus benar-benar cross check ulang apakah bangunan yang akan kita pilih untuk menjadi letak perusahaan ini lokasinya sudah sesuai. Yang tadi yang pertama itu strategis seperti itu. Kita juga harus lihat izin lokasi itu sudah ada atau belum, atau kita lihat rinci-rinci dari lokasi ini tuh bagus atau tidaknya untuk dijadikan usaha seperti itu, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ya seperti itulah yang metode dan prosedur untuk bagaimana kita saat membuat perusahaan untuk mendapat letak perusahaan yang terbaik. Demikianlah pemaparan materi dari kami mengenai letak perusahaan, mulai dari pengertian, jenis-jenis, faktor yang mempengaruhi, hingga metode serta prosedur dalam menentukan lokasinya. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan membuka wawasan kita semua bahwa memilih lokasi perusahaan bukan hanya soal di mana tempatnya, tapi tentang strategi, efisiensi, dan keberlanjutan usaha. Kami percaya bahwa ilmu manajemen sekecil apapun itu bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena itu, mari kita terus belajar, terus penasaran, dan jangan takut untuk mencoba. Karena bisa jadi keputusan bisnis besar yang kita ambil di masa depan berawal dari pemahaman sederhana yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.